Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa jin bekerja untuk Nabi Sulaiman membuat tamasil. Apa buktinya? Buktinya relief jenggot terulur. Jenggot itu bisa terulur, itu karena dia dibuat dengan cara melunakkan batu. Nah, yang bisa melunakkan batu hanya jin, karena jin diciptakan dari api. Relief misalnya rambut dipelintir, itu adalah juga dengan pola melunakkan batu. Banyak lagi relief lain yang sama sekali tidak melihatkan bahwa dia dibuat dengan cara dipahat. Apalagi di abad ke-8. Di abad ke-8, orang tidak punya pahat besi baja yang kecil. Jadi kesimpulannya, Arsaba itu pastilah dibuat dengan cara melunakkan batu. Di Al-Quran, kata tamasil diterjemahkan sebagai patung-patung. Kata tamasil muncul dalam kisah Nabi Ibrahim. Di banyak ayat, pada kisah Nabi Ibrahim tentang berhala, lebih sering digunakan kata asnam. Asnam disembah di zaman Nabi Ibrahim, sedangkan tamasil difungsikan untuk memberi informasi atau peragaan. Dua tamasil di stupa terbuka menggambarkan Wildan dan Gilman, mengenakan pakaian surga, sutra halus, dan sutra tebal. Ini relief Daud, Sulaiman, dan tabut atau peti. Patung ini mirip dengan patung yang belum selesai Unfinished Solomon di museum. Tentara jin Nabi Sulaiman belum sempat menyelesaikan patung ini ketika tahu Nabi Sulaiman wafat. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud. Tabut tidak mungkin diwariskan ke Bani Israel, karena Bani Israel telah dikutuk melalui lidah Nabi Daud. Umat Islam diminta bersabar dan mengingat Nabi Daud. Nabi Sulaiman wafat di stupa yang kosong, ditopang oleh tongkat pendek. Nabi Sulaiman itu bertekan dengan tongkat yang pendek. Istilahnya minsa'a. Tidak sama dengan istilah aso tongkatnya Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa itu panjang. Dikatakan Nabi Musa bertekan dengan tongkat yang panjang itu. Dengan istilah aso. Jadi Nabi Sulaiman itu bertekan dengan tongkat yang pendek. Dan dia dalam keadaan duduk. Dan dia kemudian rubuh karena tongkatnya dimakan oleh rayap. Oleh dabah bumi. Dan dia tidak terganggu oleh hujan dan badai karena dia terlindung di dalam relung. Relung itu di dalam Quran dikatakan khiyam. Relief-relief lain menggambarkan keterkaitannya dengan Al-Quran. Salah satunya adalah kisah Nabi Yunus ditelan ikan. Masih ada relief-relief lain yang menarik. Apakah ini Zabur yang bisa diartikan juga sebagai lempengan? Ini tamasil Hudhud. Dikisahkan, Hudhud berhenti tidak jauh dari Nabi Sulaiman. Ia mengatakan banyak hal kepada Nabi Sulaiman. Dan ia pula diminta mengantarkan surat ke tempat Ratu Saba. Pada akhirnya, Hudhud diminta memperhatikan apa yang mereka kembalikan. Nah, seperti tertulis di Al-Quran, peran burung Hudhud amat besar dalam kisah Nabi Sulaiman. Di Borobudur, citra burung juga mendapat tempat istimewa. Begitu banyak gambar burung dalam berbagai wujud. Mungkin alasan Nabi Sulaiman begitu mudah diingat oleh orang Indonesia adalah nama beliau. Berawalan Su, berakhiran Man, tipikal nama orang Jawa. Barangkali memang Nabi Sulaiman berasal dari Jawa. Dan mungkin bukan sebuah kebetulan jika di dekat Borobudur terdapat tempat bernama Sleman, Salaman, atau Wonosobo yang artinya hutan Sabah. Kata Sabah di Al-Quran terdapat dalam pembicaraan burung Hudhud dengan Nabi Sulaiman. Ciri lokasi Sabah adalah adanya tempat orang bersujud kepada matahari. Ciri lain Sabah dapat ditelusuri di Al-Quran dalam surat 34 ayat 16 hingga 19 adalah adanya banjir besar. Nah, apakah kita pernah mengalami banjir besar yang dahsyat sehingga membatasi perjalanan dan menghancurkan Sabah sampai sehancur-hancurnya? Dulu, sebelum zaman es berakhir, Laut Jawa adalah daratan. Misteri as Ratu Saba yang dipindah sudah ditemukan. Lalu di manakah lokasi kerajaan Saba itu sendiri?
banjir besar dikisahkan meninggalkan buah yang pahit, sehingga menjadi cerita rakyat atau buah mulut. Bahkan, di lokasi yang diyakini sebagai kerajaan Sabah ini, buah itu masih ada. Begitu pentingnya buah ini, hingga sebuah kerajaan besar, salah satu yang terbesar di Asia, rela menamakan dirinya Majapahit. Satu hal yang belum ditekankan di sekolah-sekolah kita adalah ada 2 kalimat syahadat tertulis di koin resmi kerajaan Majapahit itu. Ini adalah koin kerajaan Majapahit yang tersimpan di Museum Trowulan. Kerajaan Sabah adalah kerajaan yang kuat, seperti dikatakan oleh para penasehat Ratu Sabah. Di sini, di Sleman itu sendiri, kerajaan itu pernah ada. Keraton Boko adalah sebuah kerajaan yang megah di atas bukit. Tidak hanya memiliki benteng yang kokoh, dari balok-balok batu padat, Boko juga memiliki parit pertahanan seperti kastil-kastil di Eropa. Ini Sidrin Kolil. Model bentuk sidru ini sangat berharga, karena kata sidru di Al-Quran hanya ada 4. Sidratul Muntaha, Sidrah ditutupi, Sidrin Mahdud, yang satu lagi ada di Sabah, yakni Sidrin Kolil. Boko memiliki semua ciri sebuah kerajaan yang kuat. Bahkan kerajaan Majapahit pun tidak menyisakan struktur bangunan semegah dan selengkap ini. Tapi bagian tengah kosong, seperti tidak ada bangunan utama di sini. masih banyak misteri yang belum dipecahkan oleh para arkeolog, seperti kita belum yakin dari mana semua batu ini diambil. Ini adalah tempat pembakaran, tapi akhir-akhir ini diyakini sebagai sumur. Atau menuju kemanakah tangga ini? Keraton Boko masih menyisakan banyak kesempatan untuk penelitian yang lebih dalam. Nabi Sulaiman meminta burung hudhud untuk membawa surat. Ratu Sabah menerima surat ini. Di Al-Quran disebut kitab yang karim. Ketika surat itu jatuh, Ratu Sabah mengatakan, "Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim." Wahai para malak, sesungguhnya telah dicampakkan kepadaku satu kitab yang karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia dari Sulaiman. Sesungguhnya dia bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Jangan berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dengan menyerah diri. Nah, disinilah kita mengerti mengapa sampai kitab ini dikatakan karim, padahal dia surat ancaman. Ternyata setelah kita temukan buktinya, surat itu ditulis di atas lempengan emas. Dan itu kita bisa lihat sekarang di Museum Nasional. Sebuah tulisan dari plat emas ditemukan di kolam ini. Mungkinkah plat emas yang ditemukan di kolam adalah surat dari Nabi Sulaiman? Kata makom di Al-Quran dijumpai contoh bendanya di Keraton Boko sebagai tempat berdiri, seperti dijelaskan di relief Borobudur. Benda ini seperti tidak dipahat, tetapi rusak saat masih lunak. Di sini ada susunan stupa yang sama dengan di Borobudur. Ini menunjukkan relasi antara lokasi ini dengan Borobudur. Jika ini adalah tempat pembuatan stupa, mengapa tidak ada satu pun stupa yang masih berdiri di sini? Bentuk segi enam ini mirip seperti segi enam di Borobudur. Bedanya, garis segi enam ini terlihat sangat jelas. Yang ada di Borobudur telah mengalami peristiwa perpindahan yang sangat luar biasa, sehingga tampak telah dipanaskan. Kecepatan cahayakah? Jawabannya